We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Bu Esther, oke. Saya sering lihat Anda di YouTube, Bu. Oh, baik. Bu Esther putrinya Bu Waljina. Ya, betul. Saya yang menginisiasi batik yang dilestarikan oleh Ibu. Kebetulan Ibu sudah sepuh, jadi saya yang membantu mengerjakan apa yang jadi PR-nya beliau. Oke. Putri keberapa, Bu? Ibu punya putra 4. Kebetulan suami saya putra yang pertama. Oke. Karena putra yang ketiga dan keempat beberapa saat yang lalu sudah dipanggil Tuhan dengan jarak 3 bulan. Oh, wow. Ya, jadi tinggal 2. Dan kebetulan ibu kami yang menungguin. Oh, wow. Wah, kuat sekali ya Bu Waljina berarti ya. Jadi batik ini kan ada ceritanya, Pak. Jadi tahun 2016. Yang Pak Jokowi itu ya. Manakala Bapak Jokowi memberikan penghargaan kepada Ibu di 60 tahun beliau berkarya untuk Indonesia. Diberi penghargaan sekaligus Pak Jokowi satu berterima kasih atas dedikasi Ibu untuk pelestarian budaya keroncong. Nah, Pak Jokowi memberi semangat Ibu di era modernisasi dengan segala media sosial kita bisa menembus batas mana saja sehingga kita takut atau yang kita takutkan itu adalah budaya kita itu kan luntur ya Pak, lama-lama ya Pak. Nah, jadi Ibu harus tetap konsisten dalam pelestarian budaya, jadi itu himbauan dari Bapak Jokowi. Nah, Ibu dengan yang biaya sepuh ya diberi satu sentilan sedikit gitu aja sudah seperti api. Apalagi yang harus aku kerjakan ya, beliau begitu. Saya matur, Ibu ini kan sudah menyanyi sejak usia 12 tahun dan Ibu selalu mengenakan kebaya. Manakala Ibu keliling dunia, Ibu nggak perlu mengatakan Ibu itu dari mana, orang selalu bilang sudah Indonesia, begitu Pak. Jadi identitas Indonesia itu akan sangat kuat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan Ibu bersanggul, berkebaya dan berkain batik. Nah, saya bilang betul Ibu kan dari menyanyi itu sejak usia 12 tahun sampai sekarang. Kebetulan saya masih rawat karena Ibu ini sangat murah hati. Jadi banyak sekali kalau ada penyanyi-penyanyi junior yang akan tampil atau apa selalu dibenahin Pak penampilannya, nggak segan-segan Ibu tuh memberi kainnya terus pakaiannya gitu. Tapi ada sebagian besar yang kami rawat. Kebetulan Ibu Hadi Suratno yang sekarang mungkin kalau sudah masih sugeng usianya di 125 tahun ya, karena Ibu ini bungsu dari 10 bersaudara. Nah, Ibu Hadi Suratno itu dulu pernah mengajar batik di Amerika bersama Pak Iwan Tirta dan Pak Godek Swan.
Nah, dari beliau itu meninggalkan artefak, karena dari keluarganya itu meninggalkan artefak itu kira-kira 400 pola gambar langka. Oh, wow. Wow. Itu Mataram. Oh, ada jadi begini, tahunnya itu nanti saya akan kasih contoh, Pak. Jadi misalnya dulu waktu dibikin di masa Decolomadu. Jadi Decolomadu itu kan pengaruhnya dari Eropa. Iya, Eropa iya. yang mana, eee batik-batik itu boketan, ada gambar peri, ada gambar apa, itu di tahun 55 itu angka produktif. Sampai tahun 60 itu angka produktif. Jadi di 400 pola gambar langka itu yang paling tua di 120 tahun, Pak. Oh, oh. Dan banyak orang asing itu yang datang ke kami untuk membeli hak cipta itu. Nah, saya matur ke Ibu, sebenarnya kalau toh kita mau jual atau apa, kita nggak nyalain siapa-siapa ya, Pak. Iya, 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 iya. Tapi karena kecintaannya Ibu terhadap negara ini, Republik dan untuk publik, ya akhirnya kami merawatnya, Pak. Hmm. Banyak yang dari orang asing itu dia mau dibikin wallpaper, mau dibikin lukisan, mau dibikin apa, karena sangat indah, betul-betul sangat indah. Nanti akan saya ini ya, akan saya eh, kasih apa lihat. Dan ini sebagian sudah kami bikin, tapi karena kami nggak tidak tahu apa yang dimaksud oleh leluhur kami, akhirnya kami bekerja sama dengan UNS, dengan ISI di Prodi Batik, secara akademis mereka yang akan memberi nama batik batik. Oh, begitu. Nuwun sewu. Sekarang usia Ibu berapa ya? Ibu itu Karena beliau itu maestro keroncong luar biasa katanya Pak Hari ini dari Jogja. ibu itu usianya sekarang masuk di 76 tahun. Jadi ibu mengawali karir menyanyinya di usia 10 tahun dan di 12 tahun itu ibu menjadi Ratu Kembang Kacang. Jadi ada di Jawa Tengah ini ada apa perlombaan menyanyi yaitu Ratu Kembang Kacang. Ibu karena berulang kali ibu itu memenangkan juara pertama sehingga di usia 12 tahun itu sudah nggak boleh ikut lomba. Dan piala-piala itu banyak dibagikan ke teman-teman. Oh Aku gitu. mau tak pe gitu. Akhirnya itu ya dibagikan gitu. Tapi itu Ratu Kembang Kacang itu di usia 12 tahun dan di usia 20 tahun ibu dijuluki oleh Bapak Insinyur Soekarno Ratu Keroncong Indonesia. Nah, saya pikir ibu tetap konsisten dalam pelestarian keroncong itu hingga sekarang, Pak. Ya, pernah ibu ngendiko, pernah juga mengajar ke Malaysia, ibu juga bilang bahwa hati-hati loh, gue yang keroncong itu dipek. Bahasanya sangat tradisional juga, dipek kono kuwi tekun banget deh, gitu Pak. Jadi harapan kami jangan sampai kita itu terlena, sehingga kalau sudah diambil orang, kita baru teriak. Tapi usaha kita untuk pelestarian itu kurang. Itu Ya. yang ibu itu konsennya di situ. Bu Esther, tapi apakah Ibu mempunyai murid atau siswa di Solo? Kalau dulu ibu sebagai ketua himpunan artis musik keroncong Indonesia waktu di Solo, ibu itu mengajarkan anak-anak kecil, Pak. Anak-anak kecil gitu. Terus misalnya kayak Mbak Suti, Mbak Endah Laras, atau Mbak Woro gitu, rajin beliau, Bu, kalau ini ambilnya gimana? Ini ambilnya gimana? Ini gimana? Gitu. Itu dulu waktu mbak-mbak itu memulai karirnya, itu sering Pak menimba ilmu ke Ibu.
dan kedekatan emosional Mbak Sruti, Mbak Endah Laras, Mbak Loro itu seperti putranya juga. Jadi mereka sampai sekarang misalnya Bu, aku nyanyiin lagu nih Ibu iki sing anu piye Bu, sing kok di sini. Ya aku sampai situ apa gitu. Sampai sekarang begitu. Sampai sekarang berarti ada penerus legasinya Ibu. Eh, Kebetulan Ibu itu saya nggak ngerti punya ketakutan apa di dunia seni sehingga eh, pernah cuman anak putuku sing pinter sekolah wae ojo dadi penyanyi gitu terus akhirnya kan Oh, juga juga kurang apa meskipun apa ya saya lihat cucu-cucunya suaranya juga bagus-bagus tapi mereka kuatnya malah di sekolah. Jadi saya nggak ngerti makanya itu apa sangat sederhana secara apa berpikirnya mungkin dulu ibu kan bayangannya tidak seperti sekarang ya Pak, penyanyi sekarang sangat sejahtera, sangat bisa buat mencari nafkah dan lain-lain gitu. Karena platformnya platform dulu gitu bahwa orang mau menyanyi juga harus betul-betul suaranya bagus, tahan banting dan lain-lain. Jadi ibu mungkin mesake gitu loh. tapi cucunya ada yang suaranya paling tidak menyamai Ibu. Enggak Pak, Nggak ada. suaranya ibu untuk cucu belum ada Pak. Jadi mereka genre musiknya beda. Kalau anak aku cucu-cucunya senangnya di pop, tapi memang tidak untuk profesional Pak. Jadi menyanyi sendiri. Tapi uh, apa suaranya ibu itu sangat susah Pak di apa ditiru sebenarnya sangat susah. Jadi punya Ya, warna atau ciri khas tersendiri. legend ya. Oke, saya mulai ya Bu Ya Esther ya. monggo Pak. Oke, selamat pagi Bu Esther, seorang founder Batik Walang Keke. Bu, bagaimana Bu Waljinah memilih batik yang dipakai dengan lagu yang akan dibawakan di setiap event? Pernah mendengar hal ini apa enggak? Monggo, silakan. Jadi Ibu Waljina itu punya kakak Ibu Hadi Suratno yang rajin membuatkan kain untuk Ibu Waljina pementasan. Ibu Hadi Suratno itu apabila diberi kesempatan atau diberi anugerah yang sama sebenarnya beliau juga maestro Pak. Ibu Hadi Suratno mengajar batik di Amerika waktu itu. Uh, Ibu Hadi punya peninggalan dari keluarganya Ibu Hajina itu ada 400 pola langkah yang kami simpan dengan rapi sesuai yang kami bisa ada di galeri kami. Nah itu Ibu memakai batik itu tentu bikinan dari kakaknya tersebut Pak. Jadi satu kan batik itu yang tulis itu dibuat bisa 4 bulan Pak. Iya, iya. 4 bulan 5 bulan. Jadi selalu dibikinkan oleh jadi nggak harus pentas ini nggak. Cuman ibu sudah punya setumpuk karena dibikinkan oleh kakaknya tersebut. Oh, wow, berarti paling tidak ada motif yang khusus untuk Bu Waljinah. Iya. Jadi waktu ibu itu dipanggil oleh Bapak Insinyur Soekarno waktu itu, ibu punya motif namanya Lung Bagindo. Jadi motifnya lung-lungan itu ada semacam kayak burung Garuda begitu di tengah gitu. Saya tidak bisa memberikan contoh di sini karena baru proses kita bikin lagi Pak sesuai dengan sekarang gitu. Jadi batik di sini saya janji one piece meskipun dari polanya ibu tetap kita bikin pakemnya ibu nuansanya tetap berbeda gitu Pak. Jadi tetap berbeda dengan yang lain.
Oke. Apakah pernah ditanyakan pernah dengar nggak Bu, apakah ada kesamaan filosofi batik dengan lagu-lagu yang dibawakan beliau, Bu? Karena waktu itu ibu itu menyanyi satu hari itu bisa di 3 tempat ya Pak. Ya mungkin yang dipikirkan hanya berpenampilan bagus ya Pak. Jadi nggak satu. Saya jadi selama saya menjadi menantunya ibu itu sangat sangat sibuk, beliau itu bisa di 3 kota dalam satu hari. Jadi apa yang diambil ya cuman dicocokin dengan kebaya, oh ini bagus 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 itu. Jadi mungkin atau di pembuatan itu yang dipikirkan oleh Bude mungkin ya Pak. Jadi misalnya Mungkin waktu pembuatan. ya, jadi kamu akan bagus untuk ini, kamu akan bagus untuk ini, misalnya. Karena untuk jenis parang misalnya menyanyi di lingkungan keraton kan nggak boleh Pak, misalnya gitu. Nah, itu yang mungkin pakem-pakem yang mendasar itu yang nggak dipakai mungkin. Tapi ibu kagungan. Tuh. Nah, dikatakan di beberapa media bahwa batik Walang Keke menawarkan duplikasi batik yang dikenakan Ibu Wardina. Apakah semuanya diduplikasi atau sudah ada motif baru yang diciptakan? Kami banyak menciptakan motif-motif baru Pak. Nah, itu satu, terus yang kedua kami konsen di pembuatan, kalau boleh saya ini ya bercerita sedikit, jadi batik yang dibuat oleh leluhurnya ibu itu ini di tahun polanya sangat tua Pak. Jadi di tahun 50 ini Mbak Palu minta tolong sama ambilin ini ya Aurora. Nah, ini tahun berapa? Enggak apa-apa kan. Ini di tahun 55 Pak. Ini. Oh, wow. Jadi ini ada gambar Jurassic Park-nya. Jadi nenek moyang kita dulu Pak, leluhur Iya. fantasinya sudah sangat kuat. Nah, wow. Oh, berarti digambar dulu ya, Bu, ya, dipola dulu. Ini pembuatan 20 Maret. 20 Maret tahun 50. Oke. Nah, ini hasilnya ini, Pak. Ini yang lagi kita konsen bikin. Taruh dulu, Mbak. Ini yang gambar manusia purba dan itu tadi, Pak. Nah, ini sudah kami bikin, jadi satu kain ini 4 bulan lebih, Pak. Saya bikinnya. Boleh ya? Cakep ya. Nah, ini ada hewan purbanya. Ada roketnya. Ini roketnya, Pak. Ini ada roketnya. Oh iya. Ada manusia purbanya. Ada naga, ada manusia purba. Ini kan hewan-hewan langka. Ini manusia. Iya. Ini gambar-gambar yang kami punya. Terus ada yang waktu di Decolomadu itu tahun di 50 sangat banyak yang sudah kita bikin. Jadi apa ya Pak? Kalau saya lihat kalau di Colomadu ini pengaruh Eropanya sangat kuat. Jadi ini Mbak,
tahun 55 juga kan. Tahunnya di ini digambar di bulan tanggal 4 April tahun 55. Oh, Oke. wow. Loh, berarti ini yang wow, interesting sekali. Ini gambarnya Pak. Ini pengaruh Eropa. Jadi ada perinya ini Pak. Ya, 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 ya. Ada angsa, ada ininya. Jadi ornamen Eropa itu kan mesti ada ini hasilnya seperti ini. Ini dari gambar tersebut. Ini perinya Pak. Ya, ya. Ah. Oh iya. Ibu, nanti saya bisa minta tolong Bu. Nanti tolong difotokan kirim ke WhatsApp baik, saya baik. Ibu ya. Ya, cuma ceplokan-ceplokan iya, aja iya, enggak apa-apa. Nanti saya Iya, masukin iya, ke baik. video. Ada videonya juga ada kok Pak. Nanti ya biar Oh, ada. Boleh, boleh, kirim boleh. Mbaknya. Jadi kertasnya sekaligus hasilnya sudah kami. Oh, wow, wow. Nah, Bu, berarti ini motif-motif ini memang sudah 2 generasi, Ya, 3 harusnya generasi kalau ini, Bu, kami ya? punya perusahaan batik waktu itu sudah ke 3 generasi ke kami ya. Bude generasi kedua. Loh, Bude tidak ada putra atau putri, Bu? Tidak ada kebetulan Pak. Oh, gitu. Ada kebetulan kan rumah itu kan dibeli sama ibu. Nah, ya ada dari ibu ini ibu yang simpan Pak. Jadi ibu telaten nyimpen. Gitu. Jadi batik-batik ini memang batik yang tidak lazim. Kalau batik lazim kan yang seperti orang jadi itu mungkin dari Bude itu memang pesanan dari orang-orang asing itu ke Bude untuk dibuatkan atau apa gitu. Jadi ini betul-betul ini makanya yang dikejar oleh orang asing ke kami karena mau dibikin lukisan, mau dibikin banyak hal Pak ukiran dan lain-lain. Nah sekarang kalau ini yang asli aja dimiliki orang asing kita mau ngomong apa Pak? Iya, iya, iya. Nah, satu motif dimodifikasi, bukan, diproduksi berapa lembar, Bu? Ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan. Bukan, Bu, berapa lembar? Satu, Pak. Oh, hanya satu aja? Hanya satu. Sebenarnya satu gambar itu bisa menjadi sekitar 10 kreasi. Cuman karena biayanya mahal, karena ini bentuk pelestarian, Pak. Satu batik itu kalau kita itu kan pakai UMR ya, Pak. Biayanya mahal, Pak. Satu kain itu harus kami tanggung sendiri. Jadi nguri-uri itu harus kita tahu. Makanya saya matur, kalau kita itu tidak cinta Indonesia, tidak ini, ya sudah dilepas aja kan.
ada yang sampai saya dikasih nomor telepon aja saya nggak mau, Pak. Karena kalau namanya manusia kan kadang-kadang ada butuh, ada serakah ya, Pak. Nanti saya menghubungi, saya lepas, toh saya nggak punya salah dengan siapapun, gitu loh, gitu. Jadi mereka juga bilang bahwa, "Oh, ini sangat bagus, akan saya buat ini," dan saya mikir, "Kamu beli di saya mungkin 1 M mungkin ya?" Karena waktu itu dia bilang, "Kamu isi sendiri itu angkanya." Nah, kalau dia bilang, "Kamu isi sendiri angkanya," ini kan sesuatu yang sangat besar bagi mereka, Pak. Benar, benar. Untuk negara asing itu kan sangat besar artinya ya, Pak, ya. Tentu, Pak, gitu. Misalnya saya isi sekian, misalnya gitu. Nah, mereka mungkin jadi berlipat-lipat, Pak. Karena waktu itu, dari Kejaksaan Agung itu pernah, bertamu ke kita, "Jangan sampai lepas, Bu Esther. Kemarin itu ada dari Korea, itu satu lukisan itu dilukis dengan tinta emas. Jadi dipakai emas betul, berapa karat saya nggak ngerti. Satu lembar kain itu dilukisnya dengan emas, tinggal ngetot ke gambar itu. Harganya 50 miliar. Wow, wow, wow. Ada berapa pieces yang sudah dipublikasi, Bu, sebetulnya? Kita bikin baru yang masih diperajin kira-kira 25, kita yang jadi ini kira-kira ya 30. Jadi Baru 50 berarti. karena lama ya, Pak, pembuatannya. Jadi 1 tahun itu perajin itu hanya setor 3 maksimal, Hmm. Hmm. 1 perajin. Nah, kalau berarti harus memburu waktu juga, Bu. Iya, jadi, kemarin ada 2 yang kita lepas untuk, eee, Pak Ganjar, untuk give, mungkin ke negara lain mungkin, Pak, gitu. Eee, saya matur bahwa apa yang, Bapak ambil ini sesuatu yang sangat berharga, saya bilang gitu. Jadi ada 2 batik yang kami lepas untuk di Causde Pak Ganjar ke negara lain, gitu. Nah, Bu, berarti sisanya juga yang nanti lama-lama juga akan diduplikasi, Bu. Oh iya Pak, ya tadi saya matur bahwa kami di pelestarian ini tentunya kan tidak hanya melestarikan Pak, pelestarian itu juga butuh tenaga, butuh materi. Nah, karena selama ini kan kami eh, apa baru kami aja yang memikirkan bahwa kami punya ini yang harus kami lestarikan untuk sesuatu yang banyak gitu kan Pak. Nah, ini untuk sementara hanya kami, jadi ya kekuatan kami Pak, kekuatan kami. Sedangkan ya tadi kita jual di batik-batik pengembangan itu untuk membiayai ini. Gitu. Sementara mimpinya ibu itu kemarin kita sempat mau bikin melegalkan pelestarian batik, ibu tuh sebenarnya yang disangoni oleh Tuhan itu batik itu adalah keheningan, itu yang disangoni oleh Tuhan itu sebenarnya orang saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus yaitu cacat bisu tuli, mohon maaf ya, bisu tuli itu kan hening ya Pak ya, itu yang sangat pas diberi uh, skill itu. Jadi kemarin ada 3, tapi untuk sekarang ya karena kita perlu support kanan kiri Pak. Jadi satu yang akan kita bidik yang pertama orang-orang yang berkebutuhan khusus karena kita menyadari orang yang utuh diberi utuh aja mencari pekerjaan kan tidak mudah. Padahal Tuhan sudah memberikan sangu dari sana yaitu hening. Karena batik itu hening Pak. Jadi batik itu adalah cerita yang bertutur kalau itu dulu Pak. Jadi bagaimana kalau yang dipakai dibikin dengan hati penuh perasa itu auranya akan betul-betul muncul. Jadi pelestari batik kami ini yang menuliskan itu dulu orang-orang sepuh Pak yang kami minta tolong itu
yang mbah-mbah itu kemarin-kemarin sudah pada nggak mau. Ora wegah aku dia bilang gitu. Wong ora do ngajeni gitu. Nggak ngajeni itu mungkin tentang pembayaran ya Pak, karena Ya, ya. nah makanya sekarang kami pakai UMR Pak. Jadi kita juga menghargai kenapa batik itu mahal. Karena kalau kita tidak dari awal tidak menghargai perajin kita, regenerasinya pasti sulit. Ya, Orang kan ya, pas ya. anak cucunya bilang, ibuku, simbahku direwangi bungkuk, direwang ini nggak pernah sejahtera. Itu sering dikatakan pembatik. Lah bener kan Pak? Sudah Betul, pakai betul. kacamata tebal, bungkuk, orang sejahtera. Anak apakah mau mengikuti Ya, orang tuanya? Ya tentu nggak mau. Tapi kalau kita dari awal itu menghargai, gairah itu ada. Jadi makanya eh, saya menghargai batik di perajin saya itu tinggi Pak. Gitu. Karena saya yakin bahwa apa yang dibuat dengan ketekunan, ada doa. Kalau sudah sepuh itu yang mengerjakan kan tentu sudah doa, sudah pengharapan, sudah banyak hal sesuatu yang positif ya Pak, sudah menek. Itu beda hasilnya dengan batik yang industri, yang mungkin pabrikan, orang batik disambi gibah gitu ya. Sampai ngomong ke air, tapi kalau betul-betul dikerjakan dengan keheningan itu energinya itu keluar. Saya punya perumpamaan 21 hari telur itu dierami induknya itu jadi kehidupan Pak. ya, ya, ya. Tapi kalau batik dipegang orang tua yang penuh dengan doa 4 sampai 5 bulan, energinya masuk kan Pak? Yes, Gitu. yes. Nah, itu kenapa batik itu adalah cerita yang bertutur. Jadi kalau dulu batik itu kondisional Pak. Orang tua itu melihatnya apa, itu yang jadi batik. Karena mungkin pas ditinggal perang atau ditinggal apa sama suaminya atau apa. Jadi penuh dengan filosofi. Jadi batik itu penuh dengan filosofi sebenarnya. Saya juga lagi belajar, Pak. Jadi uh, kalau untuk betul-betul tahu batik, saya semakin saya belajar, semakin saya itu bodoh sekali. Ya, ya. Oh, gitu. Biasanya begitu. Nah, Bu, seiring terkenalnya keroncong, Ibu Wardina sangat terkenal tahun 60-an, 70-an, 80-an. Bagaimana menghadapi tantangan pasar penjualan batik, Bu, untuk generasi muda atau generasi milenial yang kurang mengenal Ibu Wardina? Begini Pak, saya bagaimanapun juga, saya mengembalikan, jadi saya ini adalah mengembalikan serpian-serpian sejarah, gitu loh Pak. Kebetulan kita punya legend yang hidup, kebetulan beliau di tahun 2000 diangkat sebagai pahlawan budaya nasional Indonesia, kan jarang ya Pak ya. Jadi penghargaan secara nasional yang sempat saya bisa saya kumpulin itu hanya 64 penghargaan yang bisa saya dokumentasikan. Saya yakin apa yang dilakukan Ibu secara konsisten ini mampu ya, satu mungkin nggak banyak, tapi menumbuhkan semangat bahwa orang kalau pengen menjadi juara di bidangnya, dia harus konsisten dan fokus. Itu saja Pak. Jadi saya mengembalikan misalnya kalau yang dari Muslim lagu ilir-ilir itu pertama kali dinyanyikan Ilu ini, tapi Ibu juga sudah punya rekamannya dari Ibu itu punya 1.700 lagu yang beliau nyanyikan, punya 200 album yang untuk saat sekarang untuk Indonesia mungkin belum ada Pak. Wow. Dan itu sudah pernah dipublikasi semua, Bu? Kalau apa kan ada banyak lagu hitnya Ibu ya Pak. Jadi kemarin saya telepon ke salah satu produser, dia bilang Pak Budi namanya, Pak ada 2 reel gitu, ada 2 reel yang belum sempat dipublikasikan, tapi Ibu bilang
ada 1.700 yang Ibu nyanyikan dan 200 album itu sudah terdokumentasi, Pak. 200 sekarang kalau di saat sekarang punya satu album booming aja sudah itu. Tapi ya Ibu kembali lagi, Ibu adalah piyayi yang sangat sederhana, dengan pola pikir yang sederhana, dengan kehidupan yang sangat sederhana. Gitu. Apakah ada rencana untuk mempublikasi ulang, Bu? Karena mempublikasi ulang lagu-lagu tersebut, Pak. Iya, iya. Mungkin sampai sekarang dengan para produser itu masih direkam-rekam ulang ya, Pak. Karena yang hit misalnya Tembang Emas dan lain-lain, tapi kan untuk penyanyi tidak mendapatkan royalti ya, Pak. Mungkin yang dapat adalah pencipta-pencipta lagu tersebut. Tapi lagu itu sampai sekarang di toko-toko kaset masih ada, Pak. Paling enggak ya 10 atau 15 album itu masih ada lah. Iya, beliau legend sekali. Nah, dalam 2 tahun perkembangan batik Walang Kekek, Bu, apa tantangannya dalam memasarkan batik? Dan apa yang sudah dicapai selama ini? Silakan. Kalau batik kami itu misalnya kalau yang beli orang Jepang, Pak, gitu. Jadi orang Jepang sangat concern dengan bagaimana pembuatan, ramah lingkungan, bagaimana sejarahnya. Jadi ada storytelling-nya itu. Kebetulan kalau piyayi Jepang saya kasih lagu Bengawan Solo yang di Jepang juga sangat fenomenal. Kebetulan itu. Jadi kalau membeli yang premium, Pak, saya beli 300 lagunya Ibu dibentuk flashdisk. Jadi saya lihat kalau kamu mau lagu yang versi Jawa apa yang Indonesia. Kalau piyayi luar Jawa, ya saya kasih flashdisk yang berbahasa Indonesia. Tapi ada yang mau campur, ada yang mau lagu Jawanya aja. Jadi satu flashdisk isinya 300. Dan kalau pesan gitu saya dokumentasikan dari pembuatan awal hingga menjadi kain, Pak. Beserta sertifikat tanda tangannya Ibu dan filosofi kain yang dipesan itu apa. Gitu. Kemarin saya lihat Ibu tanda tangan kain. Iya. Nah, itu untuk dijual juga. Yang ditandatangani Ibu adalah kain Ibu untuk bisa kita simpan, Pak. Jadi supaya saya nggak keliru memasarkan saja bahwa yang ditandatangani Ibu adalah kain yang sudah pernah dipakai Ibu. Gitu. Jadi saya kalau misalnya ada yang kerso gitu, berarti kan saya menjual satu paket dengan kenangan beliau kan, Pak? Iya. Jadi makanya saya ngatur, boleh nggak kalau saya bikinin saja? Gitu. Ada beberapa yang kain sudah kita bikin, Ibu kasih nama, kasih namanya ini, gitu ada, Pak. Gitu. Ini dulu, jadi kain Ibu yang pertama kali Ibu itu punya, waktu di usia Ibu menyanyi pakai kebaya itu, saya juga sudah masih simpan kainnya, saya temukan dengan tidak sengaja karena dibuat lambaran setrika. Wow. Gitu kan. Ternyata itu kainku biyen aku pertama kali punya itu. Gitu. Pertama kali punya itu dalam arti Ibu pakai untuk menyanyi. Iya. Dan itu sudah saya bikin, itu meskipun sudah usianya sudah sangat tua, mungkin itu pemberian kakaknya, banyak sekali meskipun sobek-sobek, saya belinya jangan, ini sejarah. Wow, harus ke Solo saya, Bu. Iya, monggo, Pak. Iya. Kita harus syukur-syukur bisa membantu kami apa yang bisa kami kerjakan untuk kami sendiri maju dan untuk bahwa apa yang kita emban ini bisa, kalau dibantu energi-energi yang positif kan sesuatu yang kecil ini bisa menjadi bermanfaat untuk orang banyak, Pak. Iya. Nah, Bu, apa yang sering diajarkan Ibu Waljina kepada anak-anak beliau tentang budaya Jawa, Bu?
dengan dari kecil, mereka makan, mereka sekolah, mereka, berkembang, dihidupi oleh keringat ibu bernyanyi, itu salah satu pelajaran, Pak, sebenarnya. Karena setiap hari yang diperdengarkan di rumah ini adalah orang latihan, gitu. Dan secara tidak langsung itu mengajarkan, jadi dari 4 putra ibu ini yang kebetulan, eee, punya kepintaran bermusik 2, yaitu suami saya dan, eee, almarhum putra ketiga. Kalau suami saya ini dulu menjadi, bintang juara nasional, apa, flute, Pak, juara nasional flute. Kebetulan, sama Mas Embong Raharjo dulu kan bergabung ke Ibu, Pak, untuk menjadi satu tim. Ibu itu ada 2, musik, yaitu satu Mustang, atau Mustika Bintang, yang ada Mas Embong Raharjo dan lain-lain itu di situ, sama bapaknya Artika Sari Devi, putri nasional, putri Indonesia, dan Bintang Surakarta yang di Keroncong. Nah, karena lingkungannya pemusik-pemusik handal, makanya suami saya berkesempatan belajar kepada bapaknya Mas Embong Raharjo. Jadi murid yang dari luar itu adalah suami saya, Pak, gitu. Suami saya. Jadi kepintarannya musik tapi ngambilnya jazz kebetulan, bisa keroncong tapi yang digeluti irama jazz. Nah, pernah atau sering memberi nasihat apa kepada anak-anak beliau, Bu? Kalau beliau juga punya pengharapan bahwa, satu ya anak-anak harus pintar sekolahnya, terus yang kedua ya rukun ya, Pak, satu sama. Tapi kalau untuk nasihat tentang musik, Ibu, waktu untuk keluarga itu memang tidak sebanyak ibu rumah tangga biasa, Pak. Jadi waktu ketemuan dengan kami, waktu itu saya sudah menikah dengan suami saya 36 tahun. Saya juga sempat mengikuti ibu keliling gitu. Jadi memang yang namanya kalender itu, Pak, itu full merah semua gitu. Jadi untuk ngobrol dengan keluarga itu sangat mungkin pas makan ya dipergunakan untuk ya kalau asih asuh ibu menggunakan waktu kecil-kecil ini, tapi karena tahu-tahu anaknya sudah sangat dewasa, punya pasangan dan lain-lain, otomatis yang beliau sering yang rukun atau yang apa, jadi sesuai dengan frekuensi yang ada waktu itu. Terima kasih, Bu Esther, atas sharingnya. Kita harus jumpa di Solo, Bu. Iya, silakan, Pak. Saya pengen lihat batik-batiknya. Iya, monggo. Ya. Ini khas ya, Bu ya. Spesial. Iya. Jadi tidak ada yang ya toko sebelah atau toko lain menjual. Iya. Ada ceritanya, ada legendnya, ada ya komplit di sini, Pak. Jadi kalau dulu galeri kami ada di Solo Baru, tapi karena banyak tamu yang langsung kepingin ketemu dengan ibu, akhirnya saya geser ke sini karena kemarin saya takut mengganggu, tapi ternyata banyak yang saya mau foto sama ibu atau mau saya ketemu dengan ibu. Ya, ibu dengan segala ibu kan sudah tidak prima lagi ya, Pak, kesehatannya tentu. Jadi ya kalau pas ibu kerso keluar ya keluar, tapi kalau saya capek sekali gitu ya, saya hargai, Pak. Mohon maaf, tapi masih clear, Bu, masih ingat semua. Kalau ingatan beliau itu
masih masih inget semua kalau diajak cerita gitu masih ingat, cuman karena batik ini kan Ibu bukan pelakunya ya, Pak. Iya 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 Nah, iya. jadi memori tentang batik yang beliau inget ya, aku mbien kalau aku nyanyi dibikinin kakakku atau apa, karena Ibu menyanyi sejak usia 10 tahun tersebut, jadi tidak banyak. Jadi taunya jadi taunya jadi taunya jadi. Jadi untuk produksi ini, nah kebetulan, eee, saya yang menemukan, "Loh ini ada eee, dari Bude peninggalan seperti ini," gitu kan. Saya juga waktu itu tidak begitu, tahu bahwa ini sangat berharga ternyata gitu loh, Pak. Jadi Tapi sejarah tentang beliau menyanyi segala masih oh ingat iya ya? masih, Pak. Dan kita Oh, oke. lagi bikin Hebat buku, hebat. kebetulan narasumbernya kan juga Ibu. Buku 3 buku, Pak. 3 buku itu Ibu Hazina, perjalanan seni musik keroncongnya dengan Ibu Hazina, perjalanan batik dengan Ibu Hazina, dan yang ketiga pola langkah dari Ibu Hazina ini akan Oh, diadaptasi oleh wow Intan Pariwara, Pak. wow wow wow. Saya perlu belajar banyak, saya perlu support eee, dari banyak karena saya dengan kemampuan saya yang sangat terbatas untuk hal ini ternyata batik ini kan sangat dalam, Pak, gitu. Jadi sejarahnya batik itu harus harus saya pelajarin supaya karena batik itu ternyata filosofinya beda-beda dan ada ceritanya. Nah, kalau saya, di pelestarian, itu kan PR saya, Pak. Kalau saya di industri atau saya jualan kan saya harus ngejar motif, ngejar ini. Nah, ini kan yang hilang itu kan pakemnya, Pak. Misalnya Iya. batik Sulobo. Batik Sulobo itu batik duka cita. Sekarang banyak dipakai oleh anak-anak sekolah motifnya seperti itu. Nah, padahal dahulu itu untuk penutup jenazah, Pak. Misalnya seperti itu. Nah, eee, makanya, saya kasih selobok, tapi saya combine dengan keceriaan, jadi bahwa orang itu dari ada lahir hingga mati, tapi lahir hingga mati ini harus kita isi sesuatu yang manfaat. Nah, itu di tengahnya saya kasih itu, meskipun ada seloboknya misalnya seperti itu, Pak. Iya Jadi iya iya. nggak hanya selobok, jadi banyak yang nggak ngerti waktu itu loh, ini batik selobok kok dipakai orang ini misalnya, Iya. gending itu untuk apa gitu. Jadi orang-orang dulu itu memang anu ya, mengejawantahkan perasaannya itu di selembar. Jadi mereka itu Iya, lebih dari sambal. seniman, Pak, sebenarnya. Mmm, Ya iya. penulis novel di satu lembar, ya ya pengharapan, ya doa. Jadi satu lembar kain itu kain dan bertutur itu menurut saya, Pak. Iya, luar biasa. Gitu. Dan itu mereka mencurahkan berbulan-bulan untuk satu karya. Iya, betul, Pak. Betul betul. Jadi apa, ya terima kasih, mungkin dari panjenengan atau dari Bapak bisa, memberikan satu ide apa yang harus kita kerjakan karena ini adalah sesuatu yang baru buat kami, tapi dengan misi atau, pola pikir kami yang besar, Pak. Jadi ini memang saya, dari keluarga Ibu Hajina punya punya sesuatu yang memang bisa untuk dilestarikan, bisa menjadikan seperti pasal-pasal sejarah ini bisa utuh, Pak. Jadi Ibu Hajina, melestarikan musik keroncong, Ibu Hajina melestarikan, cara berbusana Indonesia, Ibu Hajina melestarikan batik, gitu. Jadi Ibu sangat identik dengan Jawa ya, Pak, ya. Ya Dengan ya. di beliau berbusana itu identik dengan Jawa. Ibu menyanyi identik dengan eee, genre musik yang berbeda. Dan ini batik Ibu juga punya kenang-kenangan dari leluhurnya. Eee, saya tanya kanan kiri mereka tidak tidak di memiliki seperti yang kami punya, Pak. Misalnya penjual batik, Iya. saya kasih, "Kamu juga punya seperti kami?" "Tidak, Mbak." Ini Oh, seperti
ini ada sesuatu yang Ya, harus Bu. kami lestarikan juga gitu. Ya, ini khas sekali berarti. Ya, hanya keluarga Ibu Waljina yang Iya, punya. iya. Amazing. Terima kasih Bu Esther. Kita harus Iya, Pak, jumpa di iya, Solo, Bu. monggo. Iya. Ya, ya. Terima kasih. Ya, Selamat siap, siang, Pak. Bu. Iya, Atas terima waktunya, kasih, Pak. atas Iya. sharingnya. Terima kasih. Ye, matur Oke. nuwun, Bu. Ye. Pola-pola batik ini adalah peninggalan ibuku, Mbak Yuku, dan kamas-kamasku semua. Batik-batik ini adalah pola batik Kaningratan. Pola-pola batik ini dibuat untuk 2 keraton. Batik-batik ini sangat langka, dibuat hampir lebih 100 tahun.